Hey guys, balik lagi bareng gua Nopri dan di video kali ini kita bakal ngobroli film Morbius karena tinggal menghitung jari lagi film ini akan rilis di bioskop kesayangan kalian tepatnya di tanggal 30 Maret 2022 dan akan terus mengudara sampai ke bulan April. Dan kita perlu ngobrolin Morbius karena cukup penting, karena beberapa hari ini kalian pasti, kalau kalian ikutin Instagram Daily Screen, kalian pasti tahu ada beberapa leak-leak yang bocor terkait dengan film Morbius ini dan juga cara-cara marketing mereka. Di sini kita perlu mengobrol dan menilai, dan sebelum kalian nonton film Morbius mungkin kalian perlu untuk diskusi bareng di kolom komentar terkait dengan cara-cara dan juga apakah semenjanjikan itu gitu loh film Morbius ini. Dan ini perlu kita obrolin guys. Yang pertama adalah Morbius akan tayang di tanggal 30 Maret 2022 dan ini adalah penundaan ke-6 kalinya dari film Morbius setelah dia bisa rilis di tanggal 30 Maret ini. Dan ini jelas saja memecahkan rekor penundaan terbanyak setelah The Mutant sebelumnya. Nah, berkasus dengan The Mutant kan memang belum cukup sukses dan terbilang gagal ya untuk film The Mutant. Apakah kecenderungan ancaman itu juga nyampai ke film dari Morbius? Dan ini perlu banget buat kita obrolin guys. Dan di sini kita akan menilai bagaimana cara-cara sutradara ini getol mengeluarkan statement-statement baru-baru ini dengan majalah Cinema Blend. Dia ini bakal mengkonfirmasi universe dari Sony Spider-Man Universe dan juga Spider-Man yang mana. Bahkan juga ada beberapa leak terkait Adrian Thomas yang ada di film Morbius ini, bahkan membuat kita benar-benar terkejut guys. So sekarang mari kita bahas satu persatu dari beberapa hal yang cukup janggal dari film Morbius ini guys. Ngomongin soal tanggal rilis, memang film Morbius ini kita akui adalah film yang kurang beruntung dan juga malang karena tertimpa pandemik. Tapi juga selain pandemik, selain itu Morbius juga kena mental dengan kenyataan kurang suksesnya film Venom Let There Be Carnage dan bahkan dengan suksesnya film Spider-Man No Way Home. Jadi dengan ketidaksuksesan dan juga suksesnya kedua film tersebut membuat sutradara dari film Morbius ini ketar-ketir nih. Pihak Sony pun ketar-ketir gimana nasib mereka dengan cerita origin story dari Morbius yang kita bilang seumprit ini bisa membuat fans dari No Way Home ini bisa berdatangan untuk menyaksikan film. Dan ini adalah ancaman yang cukup besar guys. Belum lagi ada beberapa review-review jelek dari orang yang udah nonton film ini lebih dulu, membuat bener-bener tim Sony bener-bener ketar-ketir dan harus memutar otak untuk bagaimana caranya membuat marketing yang menarik agar fans-fans dari Spider-Man No Way Home ini bisa nonton juga film Morbius ini guys. Berbicara soal kena mentalnya tuh gini guys. Jadi di satu sisi Morbius adalah origin story dari villainnya Spider-Man sama seperti Venom. Sedangkan Venom sendiri kan kita tahu kalau tidak terlalu sukses ketika perilisannya karena tidak menawarkan cerita seluas Spider-Man No Way Home tentunya. Sedangkan untuk kesuksesan dari cerita No Way Home justru membuat cerita Morbius ini tidak ada apa-apanya. Dengan taburan bintang dari multiverse dan juga 3 Spider-Man bertemu, tentu kalau kita sandingkan jelas ya film Morbius ini ya gimana ya, memang bukan film yang spektakuler tapi wajib untuk kita tonton juga sih kalau kalian punya waktu. Nah sejauh ini masih banyak sekali fans yang jujur membanding-bandingkan antara film Morbius dengan film selevel Spider-Man No Way Home yang kelasnya bisa kita bilang sangat jauh berbeda. Ini sendiri kalau film Morbius kan film dari villainnya dari Spider-Man sama seperti Venom yang dibuat antihero, dan kita tidak tahu apa rencana Sony ke depan untuk membuat villain-villain ini menjadi seorang anti-hero dan justru seolah-olah mereka ini adalah pahlawan. Artinya nanti ke depan Spider-Man akan dibuat bergabung dengan Venom, Kraven the Hunter dan juga Morbius ini. Jadi kita tunggu saja guys. Tapi sekarang mari kita balik ke topik lagi terkait dengan pembandingan antara fans dengan No Way Home dan juga film Morbius ini. Menurut kita fans ini harus bisa menempatkan film ini sebagai kekayaan cerita dari Sony Spider-Man Universe. Ini film tidak sebesar No Way Home tapi tetap menarik untuk disaksikan agar kalian lebih relate ketika nanti Sony akan membangun satu film yang membuat Spider-Man dan juga para villain anti-hero ini berkumpul. Ini jelas satu hal yang cukup menjanjikan menyaksikan Morbius, tapi sekali lagi kalian tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi untuk film Morbius ini karena
takutnya ya, karena takutnya kejadian seperti Venom Let There Be Carnage terjadi lagi guys. Kita jujur-jujuran saja untuk kalian semuanya kan, dan kita benar-benar sayang dengan dunia Sony Spider-Man Spider-Verse tentunya guys. So sekarang mari kita berbicara tentang cara marketing dari pihak Sony dan juga Morbius. Beberapa hari lagi setelah film Morbius ini akan dirilis, ini cukup membingungkan jujur saja guys. Karena membingungkan apa? Karena memang dari cara marketing Sony dan juga Morbius ini sebelum perilisan filmnya, sutradara dari Morbius ini yaitu Daniel Espinosa, ketika ditanya oleh Cinema Blend, justru ternyata dia ini membeberkan sesuatu yang mengejutkan sekaligus membingungkan para fans. Daniel Espinosa di sini mengatakan kalau Morbius ternyata memang satu universe dengan Venom. Sebenarnya ini juga bukan hal yang mengejutkan karena memang di dalam trailer kita bisa dengar bahwa Morbius ini mengatakan I'm Venom. Jadi intinya Venom sudah ada di universe ini dan jelas itu adalah satu universe guys. Tapi jelas dari konfirmasi sutradara ini terkait Morbius satu universe dengan Venom juga semakin mendukung dialog dari Eddie Brock ketika di end credit dari No Way Home, yang mana ia sempat mengatakan tidak ada superhero di universe-nya. Jadi di sini kita bisa berteori kehadiran Venom dan juga Morbius di satu universe memang dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lain yang masih membuat kita benar-benar penasaran apa itu hal-hal yang benar-benar membuat masih menjadi misteri yang disimpan erat-erat oleh pihak Sony ini guys. Dengan tidak adanya superhero di universe-nya Venom dan juga Morbius membuat kita bertanya apakah mereka akan nantinya tersedot ke universe-nya Spider-Man, bisa itu di Spider-Man-nya Tobey Maguire, Andrew Garfield, atau justru Spider-Man-nya Tom Holland. Atau kemungkinan lain lahirnya Spider-Man di universe mereka ini baru akan terjadi ketika para villain-nya semuanya sudah dibuatkan filmnya masing-masing, barulah nantinya akan hadir satu Spider-Man di universe mereka guys. Tapi justru yang membuat kita bingung adalah kalau Venom dan juga Morbius ini satu universe, pertanyaan kita adalah kenapa tidak ada sama sekali referensi dari Spider-Man di film-film Venom, baik itu film Venom yang pertama ataupun film Venom yang kedua ini guys. Jadi tidak ada sama sekali referensi dari Spider-Man di universe-nya Venom. Sedangkan untuk Morbius jelas, bahkan dari trailernya saja kita langsung tahu ada Easter egg dari Spider-Man Tobey Maguire, meskipun kita masih belum yakin apakah itu benar-benar Tobey Maguire yang kita kenal atau justru varian, kita tidak tahu. Tapi setidaknya adalah Easter egg untuk Spider-Man, sedangkan Venom sama sekali tidak. Kalau jawabannya karena belum ada keputusan tentang Spider-Man siapa yang akan muncul di film Venom, jelas di film Morbius juga sebenarnya sama saja kasusnya karena memang sejauh ini tidak jelas Spider-Man yang mana yang ada di universe Venom ini guys. Kalau di universe-nya Morbius ada Spider-Man berarti tentu saja ada superhero-nya. Sedangkan di universe-nya Venom ia mengatakan sama sekali tidak ada superhero di universe-nya. Nah jelas ini membuat pertanyaan besar dan juga kejanggalan yang membuat para fans butuh jawaban segera setelah menyaksikan film Morbius ini guys. Tapi memang di satu sisi kita juga yakin kata-kata Eddie Brock kalau tidak ada Spider-Man Universe-nya digunakan untuk menyambut kedatangan dari Spider-Man di Sony Spider-Man Universe. Tapi di sisi lain, di universe-nya Morbius jelas-jelas Spider-Man sudah lama ada, bahkan sudah sampai ke tahap masyarakat ini tidak mempercaya Spider-Man lagi karena beberapa kesalahannya yang mungkin sama seperti kasus Spider-Man versi Tom Holland. Artinya kan sudah lama ada Spider-Man di universe ini, dan ini benar-benar membingungkan ketika sutradara ini menyamakan kalau Morbius ini ada di satu universe dengan Venom. Jelas itu memang kita membutuhkan sebuah jawaban secepatnya nantinya segera dari pihak Sony-nya guys. Selanjutnya ketika ditanya Spider-Man mana yang di universe ini, kemudian Daniel Espinosa ini tidak mau menjawab dan mengatakan nantinya penonton akan mengetahui sendiri ketika menyaksikan film Morbius ini mungkin ya guys ya. Kalau kita melihat arah jawaban dari sutradara Daniel Espinosa ini, tampaknya Sony memang sedang mempersiapkan Spider-Man versi mereka sendiri, tapi kita tidak tahu Spider-Man yang mana. Tapi jelas memang kalau kita lihat secara keseluruhan jelas masih terlalu liar bagi kita untuk memprediksi Spider-Man mana yang ada di Sony Spider-Man Universe ini guys. Karena film keempat dari Tom Holland sendiri memang belum digarap, kemudian juga Morbius belum rilis, dan juga bahkan film Madam Web juga masih jauh perilisannya, jadi kita belum bisa menyimpulkan secara spesifik Spider-Man mana nih yang akan menjadi Spider-Man di Sony Spider-Man Universe. Misalkan saja mereka menempatkan Andrew Garfield sebagai Spider-Man-nya Sony, pertanyaan kita adalah apakah Sony sudah merencanakannya dari awal atau ide untuk munculnya Spider-Man Andrew Garfield ini justru muncul karena memang reaksi
reaksi penonton ketika Andrew Garfield ini hadir di No Way Home saja. Jadi kalau kita boleh berteori, Daily Screen punya dua dugaan sejauh ini guys. Yang pertama, Sony tetap menggunakan Spider-Man dari Tom Holland dengan cara nyolong-nyolong cerita Spider-Man MCU dengan menghubungkan per kejadian, jadi sama-sama untungnya. Jadi mereka tetap nyantol ke cerita Spider-Man MCU agar mereka dapat cuan terus dan juga akhirnya bisa membuat film-film mereka sukses. Tapi kalau secara pribadi kita kurang setuju dengan cara seperti ini karena memang akhirnya nantinya tidak ada pendirian dari pihak Sony-nya, terutama untuk Spider-Verse yang mereka gaung-gaungkan itu kalau masih nyentil dengan rencana ataupun kerjasama dengan MCU guys. Jadi kita berharap bahkan jangan kalau memang mau mengambil Tom Holland tetap ambil, tapi tidak ada campur tangan lagi dari Kevin Feige dan mereka bisa berkreasi sendiri di Sony Spider-Man Universe seperti yang digaung-gaungkan selama ini. Kemudian untuk teori yang kedua, kita beranggapan atau jangan-jangan Sony memang sedang menyiapkan Andrew Garfield di Sony Spider-Man Universe. Kenapa kita bilang seperti itu? Kalau melihat aktor juga artis yang memerankan karakter di Sony Spider-Man Universe yang cukup berumur, contohnya saja seperti Jared Leto cukup berumur, Tom Hardy cukup berumur, bahkan sekarang untuk Madam Web sendiri akan diperankan oleh Dakota Johnson yang juga cukup berumur. Maka secara logika Spider-Man yang paling cocok dengan umur dan juga aura mereka tentu saja Spider-Man dari Andrew Garfield. Kalau untuk Tobey Maguire sendiri memang ketuaan ya guys. Kalau untuk Tom Holland sendiri sebenarnya bisa, tapi untuk pergaulannya juga untuk anak kuliahan itu memang masih auranya masih cukup bocil lah untuk Tom Holland ini. Dan yang paling cocok tentu saja adalah aura dari Andrew Garfield yang bisa kemungkinan akan melawan Madam Web, kemudian kerjasama dengan Madam Web atau bertemu dengan Morbius, Kraven the Hunter, atau bahkan ke Eddie Brock dan juga Venom guys. Kalau memang rencana dari Sony akan menyiapkan Spider-Man Andrew Garfield di universe mereka, artinya nanti bisa saja digambarkan Spider-Man Tom Holland tetap ada di universe lain, sedangkan Spider-Man Andrew Garfield yang kembali ke universe-nya lagi di akhir Spider-Man No Way Home akan hadir ke universe-nya yang ternyata sudah ada Morbius, Venom, bahkan Kraven the Hunter. Dan itu benar-benar sesuatu yang epic dan tentu akan mendulang cuan juga untuk Sony, dan kita benar-benar penasaran untuk melihat akhir dari kisah Spider-Man dari Andrew Garfield ini guys. So sekarang mari kita kembali ke topik tentang marketing dari pihak Sony. Sebelum perilisan dari film Morbius ini, memang kalau kita perhatikan terlihat sekali pihak Sony sedikit kelabakan dengan pemasaran dari film ini guys. Dengan cerita yang mungkin jelas tidak seluas dari No Way Home, mereka ini benar-benar harus menarik penonton No Way Home agar film ini bisa sukses besar. Jadi tidak ada jalan lain selain membuat penonton penasaran dengan Spider-Man di universe-nya Morbius. Lagi-lagi mereka tetap bergantung dengan Spider-Man karena memang Morbius juga bagian dari Sony Spider-Man Universe. Kita semua tahu kalau di film Morbius, Kevin Feige ataupun MCU ini sama sekali tidak ikut campur memasarkan filmnya karena memang di luar kerjasama, beda dengan Spider-Man dari Tom Holland karena memang kerjasama pihak Sony dapat cuannya, bisa dapat mengembangkan Sony Spider-Man Universe, sedangkan untuk MCU sendiri mereka bisa membuat Spider-Man balik lagi ke rumah dan juga bergabung dengan Avengers, dan itu sama-sama untung. Tapi beda kasusnya dengan Morbius ini, mereka ini jelas di luar kerjasama dari MCU dan juga Sony. Jadi hikmahnya adalah kita bisa melihat bagaimana properti Marvel yang digarap penuh oleh Sony, apakah bisa sesukses Spider-Man No Way Home atau bisa sesukses film Spider-Man sebelum-sebelumnya. Tentu ini masih cukup diragukan dan kita harus melihat dulu hasil perolehan dari cuan mereka di bioskop ketika dirilis film Morbius ini guys. Nah itu tadi kalau kita berbicara soal marketingnya, kita butuh pembuktian dari pihak Sony sendiri. Sekarang selain marketing ada juga hal yang lebih heboh lagi terkait dengan sebelum perilisan dari film Morbius ini. Apa itu? Selain review jelek dari beberapa kritikus, baru-baru ini ada beberapa leaks yang bocor yang menggambarkan bagaimana nasib dari Adrian Thomas ataupun Vultures di film Morbius ini guys. Michael Keaton sebagai Vulture di film Spider-Man Homecoming ternyata hadir universe-nya Morbius dan sudah dikonfirmasi langsung oleh sutradara Espinosa kalau Vulture yang kita lihat di film Morbius ini adalah Vulture yang sama di Homecoming. Artinya ada kemungkinan besar kalau dia tersedot dari universe-nya MCU setelah kejadian di No Way Home, setelah Doctor Strange ini merapalkan mantranya. Nah, tadinya kita memang langsung tahu kalau Spider-Man di universe ini pasti Tom Holland karena memang kita lihat tahu sendiri kalau ada Vulture di sini. Setelah itu kita melihat ada graffiti Spider-Man Tobey Maguire di dinding ketika Morbius berjalan. Nah ini membuat fans jelas kebingungan sebelumnya guys. Yang semakin membuat kita bingung lagi, beberapa leaks yang bertebaran bahkan sebelum filmnya dirilis ini sendiri, ada yang mengatakan kalau scene Vulture yang ada di film Morbius semua dipotong dan hanya menyisakan adegannya yang
yang ada di post credit scene-nya saja. Jadi pertemuan-pertemuan Dr. Morbius dengan Vulture di tengah filmnya semuanya dipotong, di-cut karena rencana dan juga karena kejadian di No Way Home ini akan merusak bagaimana kontinuitas timeline yang ada di Sony Spider-Man Universe dan juga Spider-Verse yang ada di MCU. Dan ini jelas membuat kita penasaran dan banyak sekali kepada orang-orang yang sudah menyaksikan Morbius cukup kecewa. Kenapa dipotong? Kenapa seperti ini? Dan itu juga mungkin menjadi salah satu poin kenapa film Morbius ini dibuat reviewnya jelek guys ya. Selanjutnya sang sutradara juga mengatakan kalau Vulture memiliki tampilan yang berbeda di universe-nya ini. Dia tetap Vulture dari universe-nya Tom Holland, tapi di film ini kabarnya memang Vulture keluar dari penjara dan tiba-tiba ada di universe-nya Morbius setelah kejadian di No Way Home. Lalu kemudian Vulture merancang kostum barunya dan akan mengumpulkan Sinister Six versi Sony nantinya guys. Daniel Espinosa kemudian menyebutkan kalau peristiwa yang terjadi di Spider-Man No Way Home memiliki efek mentransfer Venom dan juga Vulture atau mungkin yang lainnya bolak-balik antara MCU dan juga Venom Universe. Jadi sekali lagi Vulture yang hadir di film Morbius ini hadir akibat mantra Doctor Strange selalu terlibat dengan beberapa cerita Morbius, di mana mungkin Vulture akan mengumpulkan Sinister Six di universe ini. Dan tampaknya kalau kita boleh berteori, Vulture tertarik sekali dengan kekuatan yang ada di Morbius, lalu mencoba untuk mengajak Morbius bergabung di pertengahan filmnya, lalu memang harus di-cut oleh sutradara karena mungkin tidak sesuai dengan jalan cerita dari Spider-Man No Way Home. Namun memang karena scene Vulture tersebut banyak dihapus dan tidak dimasukkan dalam film utama dari film Morbius, mungkin rencana untuk membuat Sinister Six versi Sony Spider-Man Universe akan dilanjutkan nanti di project selanjutnya saja, tidak diceritakan di film Morbius ini guys. Vulture akan muncul di post credit scene saja dan kita harus menunggu project Sony Spider-Man Universe selanjutnya. Jadi kalau kita boleh berteori, kita di sini mungkin saja rencana dari Sony ini adalah Vulture ini tetap ada di universe-nya Morbius dan tidak kembali lagi ke universe-nya MCU. Kemudian di sini ia mencari cara untuk bisa melawan sesuatu, atau mungkin melawan Morbius, atau mungkin melawan Sony, melawan Spider-Man yang ada di sana, dan mengumpulkan Sinister Six untuk beberapa rencana yang lebih besar lagi di Sony Spider-Man Universe. Dan jelas Michael Keaton akan cerah juga nih nasibnya di Sony Spider-Man Universe, karena memang kalau dia ditampilkan di post credit scene, jelas dia nantinya akan muncul lagi di project dari film-film Spider-Man lainnya. Tentu sangat penasaran untuk menyaksikannya. Yang jelas secara keseluruhan film Morbius ini tetap kalian boleh tonton karena ini masih berhubungan dengan Sony Spider-Man Universe, tampaknya akan berkaitan dengan proyek-proyek selanjutnya. Tetap apalagi di tanggal-tanggal ini kita juga haus dengan konten-konten dari Marvel yang berbau-bau Marvel, berbau dengan Spider-Man. Jadi Morbius ini cukup layak untuk kita saksikan, dan nantinya kita juga akan review secepatnya untuk kalian bagaimana pendapat kita setelah kita menyaksikan film Morbius ini. Apakah kita tertarik? Apakah kita ikut-ikutan juga memberikan nilai jelek? Kita lihat saja nantinya guys. Thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Ini sekedar intermezzo saja sebelum kalian menyaksikan film Morbius. Sekali lagi, film Morbius ini hanyalah origin story dari Morbius, villain dari bagian dari Spider-Man. Artinya jangan terlalu berharap banyak untuk ini mungkin berhubungan dengan multiverse dan sebagainya. Thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.